Bismillahirrahmanirrahim. Babu ayyu shadaqati afdalu. Bermula ini tuh bab menerangkan ayyu shadaqati afdalu. Ayyu shadaqati bermula mana sedekah itu afdalu lebih utama. Wa shadaqatus sahihi dan menerangkan keutamaannya sedekahnya orang yang kikir. Wa shadaqus sahihi dan menerangkan keutamaan sedekahnya orang yang kikir. As-sahihi yang sehat, as-sahihi yang sehat. Dasarnya liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala wa anfiqu dan menginfakkanlah kamu semua mimma pada sebagian barang rozakna yang memberi rezeki siapa saya kepada kamu semua min qabli ayatiya dari sebelum daknya datang akadakum pada salah satu kamu semua al mautu apa tanda-tanda kematian. Tanda mati, kalau sudah mati itu mana orang bisa ngomong. Al mautu apa tanda-tanda kematian. Wa qouli ta'ala dan firman ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang amanu yang beriman siapa alladzina anfiqu menginfakkanlah kamu semua mimma pada sebagian daripada barang rozakna yang memberi rezeki siapa saya kepada kamu semua min qabli ayatiya dari sebelum daknya datang yaumun apa hari labaiun yang tidak ada labaiun tidak ada yang tidak ada bermula jual beli itu maujud labaiun yang tidak ada bermula jual beli itu maujud itu fihi di dalam yaumun al ayata meneruskanlah kamu pada ayat. Qala berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Ibnu Musa, hadatsana Abdul Wahid, hadatsana Umar ibnul Qaqai, hadatsana Abu Zur'ah, hadatsana Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Hurairah, saat telah datang rajulun siapa orang laki-laki ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala maka berkata siapa rajul ya Rasulullah wa Rasulullah, ayyu shadaqati bermula mana sedekah itu agama lebih agung ajron apanya pahalanya. Allah berkata siapa Nabi anta sedekah bermula pahala sedekah yang agung pahalanya itu anta sedekah hendaknya bersedekah siapa kamu wa anta kali bermula kamu sahihun itu sehat sahihun itu kikir maksudnya gimana taksa khawatir kamu al-faqra pada fakir watak mulu dan mengharapkan siapa kamu al-hina pada kaya walatuhiru dan tidak dan jangan menunda dan tidak boleh menunda siapa kamu jangan tidak walatuhiru dan tidak boleh menunda siapa kamu pada sedekah kata idza balagot sehingga apabila mau sampai kasih mau kata idza balagot sehingga apabila mau sampai apa ruh al-hulquma pada tenggorokan kulta maka berkata siapa kamu li fulanin itu bagi fulan kada bermula ini wali fulan bagi fulan kada bermula ini padahal waqt ana kali benar-benar ada apa perkara yang diwasiatkan waqt kana kali benar-benar ada apa perkara yang diwasiatkan itu li fulanin bagi ahli waris. Ini fulan ini ahli waris maksudnya. Fulan yang ketiga ini fulan bagi ahli waris. Itu li fulanin bagi ahli waris. Ini bab menerangkan ayyu shadaqati afdalu. Sedekah yang lebih utama yang banyak pahalanya. Ayyu shadaqati afdalu. Jadi mana sih sedekah yang lebih utama itu keadaan kayak apa, waktu kayak apa. Kemudian menerangkan wa shadaqatu sahih, menerangkan keutamaannya sedekahnya orang yang kikir. As-sahih yang sehat, as-sahih yang sehat. Dasarnya di qauli ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyakal maut. Jadi Allah nyuruh kita untuk menginfakkan sebagian harta kita semua sebelum datangnya tanda-tanda apa ayya akadul maut. Sebelum datang pada kamu semua al-mautu apa? Tanda-tanda kematian. Jadi sebelum tanda-tanda kematian itu datang kamu harus infak. Nah ini maksudnya gini, itu yang bagus. Orang kalau
Sudah ya gambarnya sudah diponis atau kritis mau mati baru infak. Nah, itu enggak utama. Yang utama itu sebelum ada tanda-tanda kematian, maknanya masih normal. Nah, itu infakan, itu mana gitu. Itu yang utama, berarti dia masih normal, masih ibaratnya masih tahu si A si B, masih jelas lah. Kalau sudah kritis terus dia menginfakkan itu secara akal wajar saja dia bakal nggak panjang lagi. Nah, itu dasarnya bahwa sedekah yang utama itu dalam keadaan kita masih sehat, masih kuat. Menanti begini, bahasa sehat ini jangan diartikan sehatnya itu enggak, masa sehat itu artinya belum menjelang mati atau tidak sakit kritis, itu namanya sehat. Jadi bahasa sehat itu di sini maksudnya belum sakit kritis. Dan kalau masih darah tinggi, masih sehat itu. Kalau lah kritis itu wajar saja dia mengubah. Kemudian lagi ayat ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi. Jadi orang beriman dimulai Allah menginfakkan sebagian hartanya sebelum datang hari la bai'un fihi, maknanya di kiamat. Jadi intinya infak itu ya sebelum kita ini terjadi gampangannya kiamat sughra, kiamat pribadi atau kiamat kubra. Sebelum halanya kayak gini. Makanya kata Ibu terusnya ayat itu kan gini. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minasolihin. Nah, kalau sudah mati baru ya Allah, saya minta waktulah tunggalah saya ini kan. Fa asaddaqa. Ya Allah tunggalah kematian saya ini ila ajalin qarib. Bentar aja ya Allah. Fa asaddaqa, saya mau bersedekah. Mau zakat kan? Zakatnya belum zakat. Wa akum minasolihin, aku mau jadi orang yang soleh. Kalau Ibnu Abbas ini menafsiri wa akum minasolihin ini adalah kaji. Jadi wong kaya belum kaji, itu ketika mati ingin balik. Ya Allah saya belum merasakan kaji, aku tahu hal-hal yang bakal dia terima itu sedekah atau zakat tidak terlaksana, haji tidak terlaksana, maka dia ingin balik. Pak sedekah, mau bersedekah, mau zakat, mau infak, wa akum minasolihin. Ini kata Ibnu Abbas, saya mau jadi orang semana, saya mau haji. Itu kan Ibnu Abbas versinya. Jadi menunjukkan di sana itu sengsara. Qala Imam Bukhari, ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah SAW. Ini ada yang katakan laki-laki Abu Dar. Dia bertanya, ya Rasulullah, ayu sodakoti adum ajron. Sodako mana yang besar pahalanya? Terus kata Nabi, anta sodako wa anta sofikun. Sodako yang besar pahalanya, sodako yang kamu dalam keadaan sehat. Ingat makna sehat ini artinya belum menjelang mati, belum kena penyakit yang ganas, katakan yang apa ya, sudah divonis kira-kira bakal nggak lama lah kronisnya. Nah itu kalau belum kronisnya itu masih sehat. Jadi walaupun orang ini salahnya itu agak pincang-pincang, itu masih tidak sehat. Ini sehat itu maknanya. Terus sakikun, artinya dia ini masih senang-senangnya harta, masih sangat senang-senangnya harta, gemar-gemarnya harta. Badan sehat, masih senang-senangnya harta. Terus diinfakkan, itu luar biasa. Nah, orang kalau sehat, terus masih senang harta, itu kan otomatis takut fakir, terus masih berpikir apa? Kaya. Maka sedekah dalam keadaan seperti ini itu yang besar. Kekuatan fakir itu kuat, tapi dia sedekah. Nanti kan melawan nafsunya kan berhasil ini. Ya enggak? Nah, melawan nafsunya berhasil. Jadi sedekah dalam dua keadaan seperti ini itu luar biasa. Karena dia berhasil mengalahkan nafsunya. Dia masih sehat, terus senang harta masih luar biasa. Terus Nabi pesan wala turhilu, kamu jangan tunda-tunda sedekah kata idza balagot, sehingga ketika ruh itu sudah dekat, itu tenggorokan. Nah, ini maknanya sudah dekat. Kalau sudah ruh sudah sampai tenggorokan, udah gak bisa.
Itu maka maknanya itu hatta idza balagha, sehingga apabila apa? Dekat. Nah, apa mau dekat. Ini bitibari mayaku, kalau balang-balanggonya kan memandang yang akan datang. Maka kalimatnya balaghatil qulub. Seperti masak nasi, masak nasi itu dimasak. Ketika ruh belum sampai ke tenggorokan, sebab kalau sudah sampai tenggorokan itu enggak ada artinya sudah. Karena dia sudah tahu alam gaib, tahu tunjukkan oleh Allah Taala kenyataan alam akhirat, kebenaran alam akhirat, sehingga ada artinya. Nah, ketika sudah mau menjelang mati, katakan sudah tinggal beberapa saat, tapi dia masih bisa ngomong, terus berkata gini, qul ta'ali fulan kada, ini kasihkan si fulan, ini kasihkan si fulan. Padahal kata Nabi, waqad kana, kali benar-benar ada apa yang diwasiatkan itu li fulanin, milik ahli waris. Nah ini orang itu masih hidup, ya kan? Terus sakit kronis saja, harta yang dimiliki enggak semuanya milik dia. Paling banyak adalah 1/3. Nah ini termasuk gampangannya ya, hinanya dunia itu sih. Orangnya belum mati ya, belum mati. Cuma sakit tapi kritis. Itu aja enggak punya hak sepenuhnya. Boleh wasiat hanya 1/3. Ya 1/3 paling banyak. Padahal apa karena di fulani. Apa yang diwasiat itu sudah di fulani, milik ahli waris, enggak sepenuhnya milik dia. Itu masalah kayak gitu. Itu baru wasiat. Nah, itu yang besar. Nah, orang yang masih sehat terus senang, ya, senang harta, itu sedekah itu pahalanya banyak. Maka dalam hadis, la ayyatasaddaqo almar'u fi hayatihi bidirhamin khairun lahu min ayyatasaddaqo bimi'atin inda mautihi. Seseorang ketika sehat, bugar, masih senang makan, masih sate, masih enak, sari, baik senang makan sate, itu sedekah 1 dirham itu nilainya bagus daripada apa? 100 dirham ketika menjelang mati. Kira-kira waduh awak itu harus dokter gak suwe baru si bulan banding 1 lawan 100. Nah kalau sedekah ya sia-sia itu. Tapi Pak Sudin itu ngomong memang selama ini kita kan hanya 1/4 saja. Terus menunggu pewasiat dan kita yang sampai kita itu ada 1/3 itu. Terus ada yang lain yang bukan milik kita, walaupun itu milik kita. Iya, Ustaz, milik ahli waris. Tak menunggu sakit. Tak menunggu langsung innalillahi. Terus kalau kita jual belikan gimana? Gimana? Kalau kita jual belikan? Enggak, kalau masih sehat kayak gini, pilih sama semua. Mau sama kasih siapa apa-apa. Maksudnya itu sakit yang sudah kritis, sudah kala-kala menurut umum itu sudah bakal innalillahi. Nah, kalau kita dulu ya, kita wasiat itu kan hanya 3 seperti. iya 1/3. Padahal kita kan jual belikan. Iya. Yang lain itu kan yang selain 1/3 berarti berapa ya namanya? Ya 2/3 lah. 2/3. Nah. Itu berarti kan kalau ahli waris. Nah. Nah, kain masih ini apakah tetap 1/3 itu? Ya enggak gini Pak Rizal, jadi nanti ada di belakang ada bahasa wasiat, ada hibah, ada sedekah. Kalau kita mau sedekahkan semua ya monggo saja, separuh monggo saja, itu kan bukan wasiat namanya kan. Wasiat itu kan setelah kita mati pelaksanaannya. Nah kalau kita sedekah ini kan kita masih hidup, kita hibah kan masih sehat ini. Wasiat itu kan pelaksanaannya sudah meninggal dunia. Nah itu dibatasi hanya 1/3. Kita semua kita hibahkan, kita sedekahkan. Kalau melakukan di apa itu? Tadi saya membaca wahid mahdunah, lima itu sebagian, dapat semuanya. Iya, harus. Kata sebagian itu dari sebagian sih. Semuanya, semuanya kan wahid jami'ah rojakna, jami'ah rojakna. Terus? Karena pakai lima, jadi mau tidak mau harus sebagian sih. Nanti di belakang nanti ada Pak. Ada nanti. Kita bahas dia teman nanti. Itu dia jadi. Nanti itu kan juga. Babun ayada babun. Hadatsana Musa ibn Ismail, hadatsana Abu Awana an Firas, an Sya'bi an Masruqin an Aisyah radhiyallahu anha. Anna ba'du azwajin Nabi, pada sunnah sebagian beberapa istri Nabi itu kulna berkata siapa ba'du azwajin Nabi, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuna bermula mana kita
asroku itu lebih cepat, bika dengan engkau, lukukon apanya menyusulnya. Allah berkata siapa Rasulullah SAW, atwalukum ay asrokum lukukon, bermula lebih cepat kamu semua menyusulnya, itu atwalukum, itu atwalukunna, lebih panjangnya kamu semua, yadan apanya tangannya. Fa'akhodu, ini beliau istri Nabi ini hanya mandang lahirnya ya. Berkata Nabi, fa'akhodu maka mengambil siapa ba'du azwajin Nabi itu kosobatan pada bambu, yadrukuna yang mengukur siapa ba'du azwajin Nabi pada yadan. Fakanat maka ada saudatu siapa sauda atwalahuna itu lebih panjangnya ba'du azwajin Nabi, yadan apanya tangannya. Fa'alimna maka tahu siapa kita, fa'akhodu maka mengambil siapa azwajun Nabi kosobatan pada bambu, yadrukuna yang mengukur siapa azwajun Nabi pada yadan. Fakanat maka ada saudatu siapa sauda atwalahuna itu lebih panjangnya azwat, yadan apanya tangannya. Fa'alimna maka tahu siapa kita, ba'du setelahnya wafat orang yang ba'du setelahnya mati atau wafatnya pertama kali istri Nabi, ba'du setelahnya wafat pertama kali istrinya Nabi, anna makanat pada sungguhnya ada tulayadia, itu yang dimaksud itu tulayadia, yang dimaksud panjang tangannya, as-sodaqo itu apa sodaqo? Ini sampai tulis ini. Wakana dan ada siapa Zainab, ini asro'ana itu lebih cepatnya kita lakukan apanya menyusulnya bihi dengan Nabi. Wakana dan ada siapa Zainab, tuhibbu itu senang siapa Zainab, as-sodaqo pada sodaqo. As-sodaqota pada sodaqo. Zainab bin Jahsy. Iya, jadi sebagian istri Nabi dan Siti Aisyah itu pernah gini, ya Rasulullah, di antara istri di sampean ini yang paling cepat nyusul sampean itu siapa? Di situ saja enggak ada yang misalnya kan. Kira-kira yang paling duluan nyusul sampean itu siapa? Terus Nabi bilang, pokoknya di antara kamu, istri saya ini, mana yang tangannya paling panjang, itulah yang duluan nyusul saya. Nah, beliau istri Nabi itu memahaminya lahirianya, sehingga dia cari bambu, ukur tangannya itu satu-satu, ukur kan. Ternyata waktu diukur ini paling panjang adalah tangannya sauda, panjang sendiri. Nah, fa'alimna ba'du. Nah, jadi anggapannya mereka itu kan gini, wah ini sauda di paling duluan, bukan paling panjang. Fa'alimna ba'du. Nah, setelah kami tahu, ternyata istri Nabi yang paling menyusul duluan itu adalah Zainab, bukan sauda. Oh, berarti yang dimaksud tulayat dia itu bukan secara visi panjang tangannya itu enggak, secara manawi, makanya yang ariso. Jadi ada bahasa kinaya yang ini nggak sama dengan bahasa Indonesia. Kalau panjang tangan itu kan curian kan, ini panjang tangan itu ariso, sodako. Nah, ini bedanya, sodako. Ayo. Ya. Ini kalau diceramahkan maksudnya? Nah ini mereka nyusul Nabi kan senang. Nabi maksudnya kan bangga duluan. Kalau orang umum buat takut ini wah keduluan gitu kan. ini nampaknya yang lagi selalu duluan enggak. Mesti wah kalau tidak mau orang begitu semua duluan. Tapi kalau nyusul Nabi kan senang. Ya udah. Kalau nyusul Nabi kan senang. Oh berarti wah harapan luar biasa nyusul surga kan nyusul Nabi. Senang. Nah inilah yang Imam Bukhari ini disalahkan oleh Al-Jauzi. Jadi coron Jawa dipaido dengan Ibnu Jauzi.
Coba bagaimana Imam Bukhari ini rujuknya kanat itu kan Zainab. Sementara kalimatnya tidak ada menerangkan Zainab. Itu Pak Idul Jauzi. Jadi gini maksudnya, gara-gara ringkas seperti ini, itu kebanyakan orang merujukkan domir-domir ini ke Sauda. Mesti ini rata-rata orang ngaji mesti kawan domir ya mesti Sauda. Padahal enggak. Imam Nawawi menerangkan, ulama-ulama ahli sejarah sepakat istri Nabi yang pertama kali nyusul Nabi itu adalah Zainab, bukan Sauda. Nah gara-gara inilah kata Imam Jauzi, gara-gara ini orang banyak salah paham. Maka mestinya Imam Bukhari itu nggak meringkas kayak ini terlalu ringkas ini sehingga banyak orang salah paham karena rujuknya domir ke Sauda. Padahal yang pertama kali nyusul itu adalah Zainab. Ini yang di Paidu, Paidu oleh Ibnul Jauzi. Wah itu mas. Bahkan termasuk Al-Khattabi. Al-Khattabi ini pensyarah, ulama pensyarah terus Abu Dawud, Sunan Abu Dawud. Ini juga menafsirnya salah sehingga dia katakan gini, termasuk min alamatin nubuwah, min a'lamin nubuwah, termasuk tanda-tanda kenabian Rasulullah. Itu Nabi ketika mengatakan orang yang pertama kali nyusul saya dulu besok itu adalah yang panjang tangannya. Itu Al-Khattabi itu menafsiri Sauda. Karena ketika dukur itu kan panjang dan kenyataannya ringkas seperti ini sehingga Al-Khattabi juga mengatakan Sauda. Nah, makanya tadi Al-Bukhari coba itu kritisi, boleh kira terlalu ringkas ini. Banyak yang salah paham. Padahal terus dibela oleh Al-Birmani. Gini loh, karena dalam sejarah bahwa istri Nabi yang cepat menyusul Nabi itu adalah Zainab, karena itu sudah masyhur, maka Imam Bukhari ya ringkas-ringkas saja baru sudah masyhur. Ya maklum. Nah ini kalau kita kan bang maklum kan bagi beliau-beliau, kita kan gak maklum. Nah ini repotnya. Jadi orang ilmu ini bagi orang tertentu maklum aja, bagi kita pusing. Tapi memang kalau kita nggak belajar ya mau harus bisa udah. Ayo istrinya. boleh soal jam sini. Dia itu dua loh kan. Mana? Dia yang cerita sama Nabi Muhammad itu dua. Dari mulai satu dari ya. Bintang Jaksi. Dia satu. Iya, yang bintang Jaksi. Iya yang Jaksi. Iya Imam Bukhari ya. Walaupun dipilih oleh Al-Qur'an ya, tapi ya memang kalau nggak baca ya bisa salah itu. Bab sedaqatil alaniyati, benar bab menerangkan sedekah terang-terangan. Bab sedaqatil alaniyah, benar bab menerangkan sedekah terang-terangan wa qaulihi dan menerangkan firman Allah alladzina yunfikuna, alladzina bermula orang-orang yunfikuna yang menginfakkan siapa alladzina amwalahum pada beberapa hartanya alladzina bilaili di dalam waktu malam wan nahari dan siang sirron dengan samar-samar wa alaniyatan dan terang-terangan ila qaulihi sampai firman Allah Ta'ala walahum yakzanun. Ini terusnya itu kan gini al-ayat al-Baqarah walahum dan tidak ada bermula aladina itu yang susah siapa aladina itu terusannya itu falahum kan itu falahum maka itu bagi aladina ajrum bermula palanya aladina inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yakzanun. Jadi orang-orang yang menginfakkan hartanya, orang-orang yang menginfakkan harta bendanya baik waktu malam siang sirron atau alaniyah itu ketika besok mau mati aman kan, ketika nanti di akhirat juga aman. Jadi kalimat wala khaufun artinya tidak takut indal maut. Kemudian walahum yakzanun, enggak susah besok kiamat. Nah ini bukan kok berarti orang ahli suka itu enggak susah ya, besok mesti susah ini. Maka kalimat walahum yakzanun besok di hari kiamat enggak susah. Wala khaufun alaihim besok ketika mati enggak susah, enggak takut. Itu mana gitu. Jadi wala khaufun alaihim itu aidal maut. Walahum yakzanun ayyaumal kiamat. Nah ini ulama ini beda menerangkan masalah asbab nuzul.
Kata Al-Wahidi, ayat ini asbabun nuzulnya itu adalah ashabul khail, orang-orang yang punya kuda, yang mana kudanya ini sudah diserahkan untuk jihad, sehingga kudanya siang, malam, terang-terangan ditengok orang banyak maupun nggak ditengok orang, itu sudah dipersembahkan untuk jihad. Ada sehingga Abu Hurairah itu ketika ketemu orang-orang yang menyerahkan kudanya, katakanlah harta bendanya untuk jihad, itu kata Abu Hurairah, wah inilah ayat inilah turun kepada mereka. Nah, kemudian ada yang berpendapat gini, kata Ibnu Abbas, ini kalau bisa ditiru nih Pak Azab, kata Ibnu Abbas gini, Sayyidina Ali itu punya 4 dirham, itu malam diinfakkan 1 dirham, siang 1 dirham, 1 dirham lagi siron, nggak ada yang tahu, 1 dirham lagi ala niatan, jadi 4 kali. Kemudian Nabi nanya, Ali, maka malaka ala hada, wahai Ali, yang dorong kamu apa melakukan seperti itu? Punya 4 dirham, 1 malam 1 dirham setengah, nanti siang 1 dirham, kemudian siron 1 dirham, alani 1 dirham. Kok dibagi-bagi? Jadi kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, saya seperti itu mengharapkanlah janji Allah. Bahwa janji Allah itu orang yang banyak sedekah, sering sedekah. Ini la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, karena apa yang dilakukan Sayyidina Ali itu dan berharap seperti itu, maka Allah menurunkan ayat ini. Kan ini bilaili wan nahar, siron wa ala niatan. Siang malam. Jadi kalau sampean punya 100.000 itu 25 malam, terus selawi mana siang, selawi mana siron, selawi 1.000 mana ala niatan. Itu Sayyidina Ali. Dibanding Sayyidina wah di mana? Ya bilaili. Nah, dalam waktu siang itu baknya bimana fian wan hari dan waktu siang. Terus siron itu kan keadaannya. Jadi keadaannya itu bisa terang-terangan, bisa samar-samar. Insyaallah jadi kan kalau tidak siang kan malam, kalau tidak siang mesti ala tiata. Di tempat ini. Babu sedekah sirri, berarti bab menerangkan sedekah sir, sedekah dengan sabar, enggak ada yang tahu, dirahasiakan. Qala Abu Hurairah anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulun dan orang laki-laki, ini sepotong hadis ini. Tasedekah yang sedekah siapa rajul bisedekahin dengan sedekah. Fa'akfa maka menyamarkan siapa rajul pada sedekah. Hatta la ta'lama sehingga tidak tahu simaluhu apa tangan kirinya rajul, tidak tahu ma pada barang sonaat yang melakukan pada ma yaminuhu apa tangan kanannya rajul, apa tangan kanannya rajul. Di kata Ibnu Battal ini termasuk salah satu pensarah Sahih Bukhari. Ini Nabi ini membuat perumpamaan. Orang itu saking merahasiakan sedekahnya, infaknya, sampai bahasanya tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak tahu. Artinya dia ngasih sedekah, ngasih infak, sampai orang dekatnya nggak tahu. Jadi ini perumpamaan bagi orang yang benar-benar menutupi atau merahasiakan sedekahnya, sampai orang terdekatnya nggak tahu. Sehingga bahasanya tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak terdekat. Nah, menurut sebagian ulama ini begini, yang namanya tangan itu nggak bisa disifati tahu dan tidak tahu. Sehingga bahasa simal ini ada namanya ijaz kadaf. Nanti maknanya gini, kalau ijaz kadaf kata la ta'lama sehingga tidak tahu simaluhu. Nah, siapa orang yang di kirinya rajul. Jadi menghilangkan apa tak? Ma pada barang sonaat yang melakukan pada mas simalu siapa orang. Jadi itu mengirakan lafaz man. Sebab tangan itu kan tidak ada bahasa namanya tangan bersifati tahu nggak tahu kan tidak mungkin. Itu masih orang. Jadi namanya ijaz kadaf. Jadi ada kalimat man yang dibuang.
sehingga dia menginfakkan, tangan kanan menginfakkan, orang yang di kirinya, orang yang dekatnya enggak tahu. Kata lama sehingga tidak tahu shimaluhu siapa orang. Nah, yang di kirinya rojul, gitu kan? Wah, namanya ijaz itu meringkas, ijaz kadang. Seperti gini, was alil Korea, tanyalah kamu pada desa Sudakol, jadi ahlal Korea. Jadi ada kalimat yang dibuang, namanya ijaz kadang, meringkas dengan cara membuang. Waqala ta'ala wa in tukfu, dan apabila menyamarkan siapa kamu semua pada sedekah, wa tu'tu, dan memberikan siapa kamu semua pada sedekah, al fuqara, pada beberapa orang fakir, fahuwa, maka bermula ikfa'us sedekah, menyamarkan sedekah itu khairun, lebih bagus, lakum bagi kamu semua. Itu kan lebih bagus, lakum bagi kamu semua. Ayatnya kan gini, kalau kamu berikan sedekah dengan cara ikhfa, samar, nah, sekarang fakir itu lebih bagus. Di mana lebih bagusnya? Pertama, gini kan, yang namanya memberikan sedekah dengan cara samar ini kan jauh dari dia. Yang kedua, kalau orang fakir itu kamu kasihkan dengan cara samar, dia akan lebih senang daripada banyak orang. Itu letak bagusnya. Jadi kalau kamu berikan sedekah secara samar, kan, itu otomatis pertama kamu akan jauh dari dia. Jadi ikhlasnya lebih tinggi. Kemudian yang kedua, orang fakir yang kamu kasih itu, karena nggak banyak orang kan senang. Nah, ini kadang-kadang nih maaf ini, misalkan musim-musim waktu bulan apa Suro kan, yang ngasih infak anak yatim itu kan, dia kan cuma ngasih jujur semua, itu kadang-kadang nggak enak. Mempertontonkan. Kalau bisa itu ya ini wa itu huwa wa tu'al. Nah, ini yang dibuat dalil bahwa yang namanya sedekah sunat itu sebaiknya adalah ikhfa, disamarkan. Tapi kalau yang namanya hal yang wajib kayak zakat itu dinampakkan. Memang itu wajib dan wajar supaya yang lain itu niru, cepat memberikan, cepat mengeluarkan. Dan ada taklimanya akad itu ada nggak? Ada akadnya nggak kalau zakat itu? Maksudnya yang wajib itu? Iya, kalau zakat tidak harus zakat. Saya kasih zakat. Iya, ini zakat itu harus niat. Zakat kan harus niat. Ini Pak zakat saya. Harus zakat. Dan lihat dalilnya bahwa Isror sodako itu abdullu min adhariya. Alasannya karena lebih jauh dari riya. Nah, terkecuali kalau dengan dinampakkan itu orang lain bisa mengikuti. Ini kan tadi hal yang lain. Wah, ini saya sedekah sunat, biar saya nama-namakan orang, biar lain niru, itu nggak apa-apa, bagus. Nah, nanti ada sesuatu yang lain. Taklimnya. Iya, taklimnya. Wah, ini biarlah. Sedekah saya ini saya tambahkan orang banyak, biar yang lain niru. Kayak gini Pak Sedikit, wah saya ini semen, buat rusak, tempat sini. Tapi yang penting sama tujuannya itu supaya orang itu terpancing. Niru, itu bagus. Rupanya enggak jadi. Sudah banyak yang niru, enggak jadi. Oh ya itu ya, ketika direla gitu kan, kok yo tahu enggak jadi, nanti yang repot. Itu yang repot itu. Wah, itu pengalaman. Berarti pengalaman. Kalau takmir wajib, panitia itu pengalaman. Jangan-jangan itu kenangan-kenangan ini. Sudah pemilihan. Wah itu. Hebat. Bab idata sedekah, kasedekah. Bab rangkan idata sedekah. Apabila bersedekah siapa rojul ala ghaniyin atas orang yang kaya, wa kali bermula rojul itu layak lamu tidak tahu siapa rojul. Qala Imam Bukhari hadasan Abu Yaman akhbarana Syaibun hadasan Abu Sinat anil Araj ana Abu Hurairah anhu ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala berkata siapa Nabi, qala berkata rajulun siapa orang laki-laki la atasaddaqna
sungguh benar-benar akan bersedekah siapa saya bisodakotin dengan sedekah. Fakhoroja maka keluar siapa rojul bisodakotihi dengan membawa sodakonya rojul. Bahwa doa maka meletakkan siapa rojulah pada sodako via disarikin di tangannya pencuri. Jadi Nabi cerita, ini kalau panjang sekali jalan, kalau diulang-ulang tidak bisa punya. Jadi ini yang diceritakan ini orang laki-laki zaman dulu zaman Bani Israil. Itu ada seorang laki-laki dia bersumpah, saya sungguh akan bersedekah. Nah ini maknanya begini, orang itu saking kuatnya semangat sehingga ngomongi dirinya sendiri. Nah itu boleh. Saya mau sholat, saya mau sedekah. Coba itu ngomongin diri sendiri, itu nggak masalah. Kalau berarti orang tua, siapa itu bisa semangatnya? Sampai dia berjanji akan apa? Bersedekah. Terus dia keluar dengan bawa sedekahnya. Tahu-tahu diletakkan di tangan orang pencuri. Dia sudah pencuri. Fasbahu maka masuk waktu pagi. Fasbahu maka masuk waktu pagi. Siapa kaum atau nas? Ini karena sedekahnya itu waktu malam. Yatakadasuna. Fasbahu maka masuk waktu pagi. Siapa nas? Yatakadasuna kali bercerita. Siapa nas? Kusut disodakoi ala sarikin siapa pencuri tadi malam seorang pencuri disedekahi. Jadi dianggap salah sasaran gitu kan, wong maling kok disedekahi. Allah berkata siapa rajul Allahumma lakal hamdu Allahumma ya Allah laka itu bagi Tuhan alhamdulillah segala puji alhamdulillah milik Allah. Kemudian dia karena merasa sedekahnya dianggap enggak sesuai sasaran, dia sumpah lagi la tasaddaqona sungguh benar-benar akan bersedekah siapa saya bisodakotin. Fakhoroja maka keluar siapa rojul bisodakotihi dengan membawa sodakonya rojul. Bahwa doa maka meletakkan siapa rojul pada sodakotihi via disaniatin di tangannya pelacur. Masbaku maka masuk waktu pagi siapa nas yatakadasuna khalid bercakap-cakap siapa nas tusuddiqo disodakoi alailata di dalam tadi malam siapa ala zaniyatin tadi malam ada pelacur zani rame. Jadi orang ini salah sasaran lagi saya ini kan. Faqala rajul Allahumma lakal hamdu. Masya Allah ala zaniyatin la atasaddaqona terus jadi lagi la atasaddaqona sungguh benar-benar akan bersedekah siapa sebisodakatin. Faqoroja maka keluar siapa rajul bisodakotihi. Bahwa doa maka meletakkan siapa rojulah pada sodakotihi via digoniin di tangannya orang kaya. Orang kaya dirasa ini benar. Fa'asbaku maka masuk waktu pagi siapa nas yatakadasuna Khalid bercerita siapa nas kusut diko ala goniin tadi malam itu ada orang kaya dan sedekah. Nanti dia waduh salah sasaran lagi saya ini. Faqala Allahumma lakal hamdu ya Allah segala puji milikmu ya Allah ala sarikin wa ala zaniyatin wa ala ghodin atas sedekah orang pencuri wa ala zaniyatin dan atas sedekah pelacur wa ala ghodin. Akhirnya begini fa'utiya maka didatangi siapa rojul faqila maka dikatakan kepada rojul apa yang dikatakan apa amma sodakotuka adapun bermula sodakomu ala sarikin atas orang yang mencuri fala allahu maka mudah-mudahan sarik itu ayas taifah itu hendaknya menjaga dirinya siapa sarik an sarikotihi dari mencurinya sarik. Wa amma zaniyatu adapun bermula perempuan yang zina itu fala alaha maka barangkali zania itu antas taifah itu hendaknya menjaga dirinya siapa zania an zinaha dari zinanya zania. Wa amal ghaniyu adapun bermula orang yang kaya fala allahu maka itu barangkali ghani yaktabiru itu mengambil pelajaran siapa ghani fayunfiqu maka menginfakkan siapa ghani mimma pada sebagian daripada barang atau yang memberi kepada ghani Allah siapa Allah. Akhirnya orang laki-laki ini dalam mimpi dalam mimpi ini didatangi malaikat yang datang. Terus dapat begini, kamu gak usah susah, walaupun orang ngomong-ngomong kamu salah sasaran. Kalau seorang pencuri sedekahi, pelacur sedekahi, orang kaya disedekahi, kamu gak usah susah. Tahu gak kamu? Sedekah kamu kepada orang yang nyuri, barangkali orang yang maksudnya mau nyuri, itu kamu sedekahi, dia gak nyuri, harus dapat duit.
kasih lagi kasih pulang. Mestinya nyuri jadi enggak nyuri karena sudah kamu kasih dulu. Terkasih kamu sedekah. Bapak begini, kadang-kadang orang mencuri kan terpepet karena nggak ada sesuatu jadi nyuri. Sedangkan sudah dengan sedekah, akhirnya dia nggak jadi nyuri. Yang kedua, pelacur yang kamu kasih sedekah itu barangkali sudah habis dua dia sudah dapat hasil, sehingga dia nggak jadi pelacur, pulang nggak dapat hasil karena kan nggak dapat duit. Yang asal tujuannya melacur biar dapat sesuatu, sekarang sudah dapat sesuatu. Nah, yang ketiga, orang kaya yang kamu sedekahi, yang dianggap salah sasaran, barangkali orang kaya dengan kamu sedekahi dia mengambil pelajaran. Oh iya, saya kaya kok nggak sedekah, akhirnya dia jadi orang rumah. Ini maknanya yang namanya barang yang walaupun dianggap salah sasaran, berbuat baik walau dianggap salah sasaran tetap bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sodako sudah biasa, itu walau salah sasaran tetap sah-sah saja. Beda dengan zakat. Kalau salah sasaran ini susah ini. Makanya zakat itu sebaiknya diserahkan kepada amin. Di salah sasaran ya biar dia itu kan yang kamu sudah berwajib untuk menyalurkan. Jadi amal baik kayak apapun bahasanya tidak ada masalah sasaran, tetap ada manfaatnya. Yang penting ya ikhlas. Allah tidak ada. Kalau ini kan orang tidak tahu identitas orang yang mau. Iya. Bagaimana kalau orang yang sudah tahu identitas orang yang mau dikasih, memang dia tahu ini mencuri? Ya tidak apa-apa ya niatnya. Ini kurang nyuri, jangan nyuri dia karena nggak punya sesuatu, kan? Karena mungkin ya terpepet, kan nggak di rumah nggak ada apa-apa, terus istrinya ngomel-ngomel, nah ya kan, nggak ada jalan lain, sudah nyuri, udahlah kita kasih sedekah. Siapa tahu dengan ini dia sudah nggak nyuri, karena sudah bisa beli beras barangkali kan, atau beli kebutuhannya. Karena di dalam sosial masyarakat kita, orang-orang seperti ini pasti orang tidak mau bantu. Kita ngasih zakat. Nah itu salahnya. Yang namanya sedekah itu kan dengan siapa saja kan oke saja. Sedekah itu kan tidak harus dengan orang yang ustaz, orang baik itu tidak harus begitu kan. Walaupun tentu kata Pak Rojan sedekah dengan ulama itu pahalanya besar kan ya Pak Rojan kan. Nah, cuman kan nggak ada salahnya orang-orang yang kriterianya maaf seperti ini kita kasih sedekah. Barangkali dari sedekah kita dia bisa menjaga dirinya. Atau pembagian atau terakhir. Kan itu sering di depan. Jangan bisa kasih lah. Kalau beda untuk berjuang. Bilang ditinggal. Kasih Pak, siapa tahu sebenarnya dia sadar, dia jadi baik. Nah, katakan itu namanya gimana? Ya rata-rata maaf orang-orang yang mencuri, kayak orang pelacur kadang-kadang kan gimana ya? Karena mungkin segi ekonomi itu susah. Ya kalau jangan. Nah, segi ekonomi itu susah. Bab idata sodako. Bab menerangkan idata sodako apabila sodako siapa saksun ala ibnihi atas anak laki-lakinya saksun. Wawa kada bernasa semulanya 10 enggak tahu siapa saksun. Qala Imam Bukhari hadatsana Muhammad ibn Yusuf, hadatsana Israil, hadatsana Abu Juwairiyah. Anna maksudnya maknan ibnu Yazid radhiyallahu anhu. Itu hadasa menceritai siapa Maknun kepada Abu Juwairiyah. Qala berkata siapa Maknun, bayat tu biat siapa saya Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana ya saya wa abi dan bapak saya, wa jaddi dan kakek saya. Wa khotoba dan melamar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alayya atas saya, wa angkaka dan menikahkan siapa Nabi pada saya. Wa khosomtu dan mengadukan siapa saya pada perkara kan? Ilahi kepada Nabi. Wakana dan ada ini isinya kosong tu. Jadi karena itu nafsir kosong tu. Karena ada abi siapa bapak saya Yazid akhroja itu mengeluarkan siapa abi dananiro pada beberapa dinar. Yata sodaku bersedekah siapa abi dia dengan dananir. Bahwa doa maka meletakkan siapa abi pada dananir. Indarojulin di dalam sisinya orang laki-laki fil masjid dalam masjid. Fajitu maka datang siapa saya kata Maknun. Fa'akhadtu maka mengambil siapa saya pada dananir. Fa'ataitu maka datang siapa saya pada abi. Dia dengan membawa dananir. Ini gentleman ini.
Faqala maka berkata siapa Abi, wallahi demi Allah, ma iyaka tidak padamu aratu menghendaki siapa saya. Ngapain kamu ambil sedekah itu? Faqasamtu maka mengadukan siapa saya kepada Abi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anak ibu mertua ini macam. Faqala maka berkata siapa Nabi, laka itu bagi kamu. Laka itu bagi kamu ma bermula pahala. Barang pahala nawaita yang niat siapa kamu ya Zaid. Walaka dan itu bagi kamu ma bermula barang akhota yang mengambil siapa kamu ya maknu wahai maknu. Ini bab ada seorang laki-laki bersedekah pada anaknya, cuma dia nggak tahu, artinya dia nggak langsung kasih anaknya. Nah, jadi dia sedekah diserahkan orang, tahu anaknya datang, merasa dia termasuk orang yang bersedekah itu ambil maksudnya. Jadi zaman Nabi ada seorang namanya Maknun bin Yazid. Beliau bercerita kepada Abu Juwairiyah. Saya kemudian ayah saya kata Maknun, terus ayah saya Yazid dan kakek saya namanya Akhnas itu biat kepada Rasulullah. Nah ini maknanya begini yang dia mengambilkan. Jadi orang itu boleh bangga senang dengan kenikmatan yang diberikan kepada oleh Allah dengan tujuan wa amma binikmati rabbika fahadis. Ini boleh. Ini maknanya bangga, alhamdulillah saya, bapak saya, kakek saya itu Nabi. Benar yang bagus. Ini bisa kita misalkan begini, alhamdulillah saya, saudara saya misalkan kan serta saudara kami, keluarga kami pernah umroh bersama, pernah haji bersama, itu boleh. Dengan tujuan wa amma binikmati rabbika fahadis. Itu boleh. Alhamdulillah saya pernah keluarga misalkan, wah ziarah wali songo setiap hal yang baik-baik. Ceritakan itu boleh itu saja. Dibangga. Kan kata Maknun, wa khotoba Aliyah, Nabi pernah nyuruh ya. Nah, Nabi pernah nyuruh seorang wali yang punya anak perempuan itu untuk melamar kan saya. Itu Maknun melamar. Itu maksud itu. Itu wa khotoba Aliyah. Jadi Nabi nyuruh seorang wali yang punya anak perempuan itu bilang itu waktu bagus, nah, itu baik itu lamar dia. Bahkan wa'an kakak dan Nabi menyuruh menikahkan saya lamar dan nikahkan ini. Nah, itu maksudnya nikahkan dengan putrimu. Nah ini wa khassatullah saya pernah mengadukan masalah kepada Rasulullah SAW. Ceritanya begini kata Maknun, lucu ya. Ayah saya namanya Yazid itu orang yang mampu. Beliau ini mengeluarkan sedekah beberapa dinar, sedekah biasa. Nah, sedekah ini diserahkan kepada orang laki-laki pengurus masjid. Dia bilang, ini sedekah saya, kasihkanlah orang yang membutuhkan. Fajitu fakhotu kata Maknun, saya tahu, gimana ya saya ini, uang saya itu lebih butuh. Saya kan anaknya, saya ini butuh kok malah dikasihkan. Orang lewat pengurus masjid datang malam ini, datang terus saya ngomong, Pak, yang diselai sedekah. Oh iya, ini untuk orang yang butuh, ini yang fakir miskin. Wah, saya itu masih butuh, diambil. Jangan boleh Maknun. Nanti kan ngambilnya secara sah, dan dia termasuk orang fakir. Nah setelah saya ambil, kata Maknun, saya datang ke ayah saya, gentleman, ya sedekah ayah itu saya ambil lagi, yang katanya untuk disalurkan kepada miskin, saya ambil ya. Oh bapaknya marah. Wallahi ma iyyaka arata. Wallahi ma iyyaka aratu. Demi Allah, yang saya maksud itu tidak kamu. Ngapain kamu ambil? Mana bapaknya marah bapaknya ini. Yang saya maksud itu kamu ambil. Nah ini begini. Ibnu Hajar memberikan penafsiran. Bapaknya ini namanya Yazid itu punya pemikiran begini. Satu, alasannya bapaknya ini nganggep sedekah kepada anak itu nggak boleh. Ini perasaannya. Sebenarnya bapak jadi Yazid tahu kalau Maknun ini cuma nggak punya, dan dia punya anggapan bahwa sedekah pada anak sendiri nggak boleh. Makanya dia serahkan kepada katakan pengurus masjid. Nah, yang kedua kata Ibnu Hajar, orang tuanya ini bisa punya perasaan begini. Sedekah itu yang lebih utama itu orang lain. Itu yang kedua. Makanya dia menyerahkan kepada pengurus masjid katakan gitu. Nah, demi Allah bukan kamu yang saya maksud ini. Kamu ambil. Nah, yang namanya Maknun ini orang yang berbaktinya saya daripada itu sudah datang ke Nabi saya.
Nah, ini nggak selesai kakek ini. Ribut karena orang tua nggak enak. Datang ke Rasulullah. Ini datang ke Rasulullah. Nggak ada persoalan. Terus dia cerita apa saja itu. Terus kata Nabi, laka manawait ya Yazid, kamu kan sudah niat sedekah. Lu kamu dapat pahala untuk bisa sedekah. Kemudian walaka ma'khota yang makmu, yang kamu ambil itu sudah benar karena ayah kamu ikrornya bahwa itu dikasihkan orang yang membutuhkan. Nah kamu kan membutuhkan, sudah benar itu, sudah benarnya. Jadi bapaknya dapat pahala karena niatnya, anaknya mengambil haknya. Memang dia butuh, pas. Nah dari sini kemudian ulama itu menyimpulkan. Jadi kesimpulannya, yang namanya sedekah itu orang tua ya memberi sedekah kepada anak itu nggak boleh diminta lagi. Tapi kalau hibah itu boleh diminta lagi, itu bedanya. Nah, jadi orang tua Pak Ujab, kalau ini sedekah saya, bukan hibah loh Pak Ujab. Nah ini nggak boleh diminta lagi. Tapi kalau hibah, ini kamu saya hibahi, ini saya hibahi, kebun saya hibahkan kamu. Atau misalkan hanya nakal, atau jengkel, itu tidak apa-apa. Karena hibah. Kalau sedekah, iklannya nggak boleh Pak Ujab. Nah, maka Yazid tadi tidak berhak ngambil lagi sesuatu tadi. Iya. Oh, marah-marah ini kan, kalau zaman sekarang kan lucu kan. Dan ini tidak dianggap anak itu durhaka, bukan karena soal yang benar, bukan durhaka. Ini anak durhaka, sudah dikasihkan bukan. Makanya kemudian yang kedua lagi, yang sedekah yang paling bagus itu tentu ya kepada kerabat kita yang membutuhkan. Sedekah ini. Nah, kalau zakat itu gini, tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi. Bab sedekati, bab menerangkan sedekah bil yamini dengan tangan kanan ini bahasanya. Qala Imam Bukhari hadatsana Musaddad hadatsana Yahya an Ubaidillah. Qala berkata siapa Ubaid hadatsani Ubaid ibnu Abdurrahman an Khamsin Hasim an Abu Hurairah anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sab'atun bermula 7 golongan. Ini kan makanya boleh jadi mubtada walaupun nakiro karena maknanya sab'atun naf'atun nafarin atau sab'atu to'i batin. Kan ada kalimat golongan yang dikira-kirakan maknanya sehingga walaupun isim nakiro bisa dimubtada. Itu yudillu memberi perlindungan kepada sab'a, ada 7 golongan yang Allah memberi perlindungan fidilihi dalam perlindungannya Allah yaumaladillah. Di dalam hari tidak ada perlindungan itu maujud ila dilu kecuali perlindungannya Allah. Angka 7 ini tidak menjadi mafhum, maknanya mafhum mukhalafa. Ini berarti selain 7 enggak ada. Banyak ini. Jadi tidak hanya 7 saja. Ini di kitab ini sampai diterangkan 54 golongan. Nah itu 7. Jadi kali ini kan 7 ya. Dan ini kitab ini dijelaskan sampai 54 golongan yang jauh dengan Tuhan. Panjangan. Jangan itu. Kalau bebas saya setuju. Kalau bebas saya setuju. Iya. Ya Kan kayak gitu. Apa adanya? tidak mata agama kan? Ya harus tulis wae. Aduh soron. Pertama imam adlun, imam yang adil. Karena keadilan imam itu kan bawa kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat. Maka nomor 1 dia nih. Maka imam ini perlu kita doakan karena kesejahteraan dia, keadilan dia itu membawa kemasyarakatan orang banyak. Sebaliknya kedoliman dia juga membawa kesengsaraan orang banyak. Maka perlu imam itu didoakan. Nah, itu didoakan. Wasabun dan pemuda nasa yang tumbuh siapa sabun fi ibadatillah. Seorang pemuda yang mulai kecil, mulai muda itu sudah ahli ibadah. Nah ini maaf, ini kalau zaman sekarang ini mungkin ya santri itu. Jadi mulai katakan SD yang sini pondok, kan sudah baik-baik ibadah jamaah macam-macam lah kan. Nah terus pulang jadi guru kayak Pak Rojab, itu kan terus sholat terus sampai pulang. Jadi masuk ini. Nah ini berarti iya sabun nasabun. Yang mana jalan dulu itu maksudnya? Iya sama kami.
Jadi maaf ya. Supaya amin. Jadi Masalahnya ini bukan pemuda lagi, udah tua. udah tua. Jadi mulai muda itu sudah pondok teruskan kan lanjut. Sampai sekarang kan masih sekolah terus. Nah ini masuk ini besok. Ini haramun. Kan Masih tumbuh. Iya. Yang susah ini masih muda ini busuk, baru tuh bloyor. Nah ini yang susah ini Pak, belok-belok ini. Yang ketiga, warajul orang laki-laki kolbu yang bermula dari rajul tumu alakun digantungkan fil masajid. Orang yang hatinya lengket dengan macam-macamnya sering jamaah. Jadi habis jamaah, duhur, asar mana ya? Jamaah. Asar selesai, hatinya nanti ingat-ingat maghrib lagi jamaah. Pokoknya hatinya itu digantungkan dengan masjid, lengket dengan masjid, maknanya senang jamaah, senang ibadah di masjid, itikaf di masjid. Warajulani, dua orang laki-laki takaba yang saling mencinta siapa filai karena Allah. Sehingga karena pondasinya itu fila karena Allah itu fa'li talil, fi ta'liliyah. Ijtama'a berkumpul siapa rajulin alaihi karena Allah. Wa tafarraqa berpisah siapa rajulin alaihi karena Allah. Jadi pisah kumpulnya lillahi ta'ala. Bukan karena wah ini punya Ayu ini, wah ini punya adik ini, wah itu lain itu kan. Wah saya dekat dia ini karena ini barangkali kakaknya ini jadi pejabat, nanti saya bisa itu kan lain. Pokoknya lillahi ta'ala. Jadi kumpul pisahnya karena lillahi ta'ala, enggak ada urusan dunia. Iya, itu yang bukan LGBT. Warajulun, nah ini warajab ini kelasnya ini kan. Daat yang memanggil rajul imro'atun seperempuan, datu mansibin yang kedudukan wajaman cantik. Warajab, wah ini panggilan perempuan yang punya kedudukan cantik. Terus kata warajab, fakola warajab, ya rajul ini kan, ini akho Allah. Wah, muah kita kepada Allah. Wah, Maksudnya staf-staf ya, staf. ini kan yang susah ini. Nabi Yusuf. Oh iya, ini akho Allah. Wis, ini repot ini Pak. Warajulun orang laki-laki, tasodako yang bersedekah siapa rajul. Fa'akfa maka menyamarkan siapa rajul pada sodako. Kata la ta'lama sehingga tidak tahu si maluhu apa tangan kirinya rajul, maknanya ya orang yang di dekatnya tidak tahu apa pada barang tumfiku yang mingfat yami apa tangan kanannya rajul. Ini wah luar biasa. Bahkan ada lagi yang lebih daripada ini. Ada orang sedekah ya, kemudian bahasanya tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak tahu, orang dekatnya nggak tahu. Itu kan hebat. Ada yang lebih hebat lagi. Gimana orang sedekah sampai dirinya nggak tahu? Dia gimana maksudnya dia nggak tahu? Ada orang sedekah dia lupakan sama sekali. Nah, itu lebih hebat lagi. Dia sedekah terus nggak ingat sama sekali. Itu lebih hebat daripada ini. Itu namanya orang yang sedekah dirinya nggak tahu, juga diri nggak ingat sama sekali, nggak ikhlas. Supaya nggak ingat terus sedekah. Apa? Supaya nggak ingat terus sedekah. Semakin banyak terus semakin banyak yang ingat. Jadi yang sudah itu kan sudah berlalu gitu. Intinya itu yang nyah. Iya kan terus. Jadi sampai dibaratkan buang kotor kan tidak ingat lagi. Warajulun orang laki-laki, nah ini Pak Fauzan ini kan musuh Pak Fauzan ini kan. Dakar yang ingat siapa rajul Allah kholian, kali nyepi. Ya kholwat Pak Fauzan. Nah Pak Fauzan ini kholwat Pak Fauzan ini kan. Fafadot maka bercucuran airan, apa kedua matanya rajul nangis. Ini 7, tapi di sini itu disebutkan sampai 54. Waduh. Di kamar mandi boleh sih. Di kamar mandi sih. Ya di hati kalau ini. Ya maksudnya tempatnya itu Iya. kamar mandi karena yang lain-lain kan tawar kan. Kalau di kamar mandi kan jatuh berat dong kan. Iya. Akhirnya dinangis. Tidak boleh Bikin mau Allah. Sampai ngising. Iya, ingin tapi kalau mau tuh bikin. Waduh, cakap orang-orang. Kalau di kamar kan nanti diketahui ibunya sama anaknya. Qala Imam Bukhari kata sana Aliyun ibnu Jati akhbarana Subah qala Subah akhbarani Ma'bad ibnu Khalid qala Ma'bad sami'tu Harisa ibnu Awad bin Al-Khuzai radhiyallahu anhu yaqulu kali berkata siapa Harisa sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu tasaddaqu bersedekahlah kamu semua
Fasayati maka akan datang alaikum zaman apa zaman masa yamsi yang berjalan arojul siapa orang laki-laki bisodakoti dengan wasodakonya rojul. Fayaqulu maka berkata arojul siapa orang laki-laki lain. Nah ini kadang-kadang sama makrifatnya cuman beda orangnya. Atau kaidah umum itu kan kalau nakiro diulang-ulang itu beda, kalau makrifat diulang-ulang sama, tapi ada makrifat diulang-ulang berbeda. Jadi ada yang sama-sama nakiro, artinya sama ya? Sama. Ada sama ya? Ada. Nah, kayak gitu berarti. Kata orang laki-laki ini, lau jikta, andai kata datang siapa kamu, dia dengan bahwa saudara qabil amsi dalam waktu kemarin, la qabil tua, bisa terima. La qabil itu maka sungguh menerima siapa yang pada saudara kau minta dari kamu. Nah fa'amal yauma, maka dalam sekarang falaka jata maka tidak ada butuh itu mau jutli bagi saya biar di dalam sodako. Kalau sekarang nggak butuh lagi saya. Nah mumpung belum seperti ini, waduh, ini zaman-zaman Imam Mahdi kan, ya, zaman-zaman akhir zaman orang sudah. Babuman ayhada babuman menerangkan orang amaro yang perintah siapa man khodimahu pada pembantunya man perintah bisodakoti dengan sodako walam yunawil ini walam yunawil nafsiri amaro bisodakoti walam yunawil dan tidak memberikan siapa man pada sodako maful dibuang karena makhluk. Nah itu kan biasanya kan binafsi dengan dirinya man. Waqala berkata Abu Musa ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bermula Khodim itu yang pembantunya ngasihkan itu akadul mutasaddiqina itu salah satunya beberapa orang yang bersedekah. Jadi Imam Bukhari bikin bab ini ada orang bersedekah cuman dia tidak ngasihkan langsung, dia nyuruh pembantunya. Ini katakan orang itu kan tolong ini beras ini kasihkan tolong pembantunya, ini dalilnya. Dia tidak langsung ngasihkan sendiri, tapi nyuruh pembantunya. Dan ini kata Abu Musa dari Nabi, pembantu yang disuruh itu juga akadul mutasaddiqina, termasuk dapat pahala salah satu diantaranya orang yang bersedekah. Makanya orang yang bersedekah itu bisa banyak pahala. Satu dia sedekah. Orang kan orang yang disuruh juga dapat pahalanya bersedekah. Nah, masalah urusan pahala ini bisa banyak bosnya, bisa banyak yang disuruh, bisa sama. Ini nengok-nengok nilainya yang diberikan misalnya gini, Pak Rojab nyuruh, tolong beras ini, dan 1 kintal ini misalkan kan, tolong bawa Pak Majid misalkan, nimba. Dan anak buahnya Pak Rojab, ini pahalanya sama-sama batalnya cuma bisa Pak Rojab karena nilai katakan nilai 1 karung itu misalkan 200.000 ya. Dengan yang suruh ngantar itu kan apa ya nilainya itu kan tidak sampai butuh 200.000 sehingga ya biayanya beda dengan Pak Rojab nyuruh tolong roti ini bapak ke Majid roti harganya 5.000 kan sudah jalan kan nggak sesuai Pak. Tentu banyak yang disuruh pahalanya kalau siapa. Nah, karena nilai sedekah dengan susahnya udah disuruh itu banyak susahnya. Nah, jadi dia dulu itu kan. Nah, ada draw sama nilai yang disuruh dan yang sedekah sama. Kalau nilai perjalanannya itu sama dengan sodakonya. Sama kayak gitu ulama itu cara apa ya? Meneliti secara menjelaskan. Cuman semuanya sama-sama punya nilai sodako. Iya. Untuk bagaimana yang makanan juga benar. Yang kedua akadul mutasaddiqin. Kalau kita mau bikin salah satu orang yang berhak menerima sedekah mutasaddiqin dibikin apa sih? Gimana? Kalau ini kan maksudnya orang yang mendapat pahala orang yang bersedekah. Kalau kita mau bikin kalimat lain maksudnya, artinya itu salah satu orang yang berhak menerima sedekah. Itu kalimat untuk bikin mustafadikin atau gimana? Jadi gini, ada riwayat dua, ada yang tasnya dan sama. Ada yang mutasaddiqo ini. Dan mutasaddiqo ini berarti bosnya dengan yang suruh.
Kalau mutasi kan jamak, bisa bosnya, bisa yang disuruh, bisa yang tukang jaga. Itu tasniyah ini. Tasnya jadi akadul mutasoddiq ini ada dua Pak. Mutasoddiqina bisa mutasoddiqo ini. Nanti mutasoddiq khodim dengan bosnya. Kalau tasnya, kalau jamak bisa bosnya, bisa yang disuruh tadi, bisa yang katakan apa ya satpamnya, bukan penjaganya. Qala Imam Bukhari hadatsana Utsman ibnu Abi Syaibah hadatsana Jarir an Mansur an Syaqiq an Masruq dari Masruq. An Aisyah radhiyallahu anha, qalat Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza anfaqat apabila menginfakkan almar'atu siapa orang perempuan, min ta'ami baitiha dari makanan rumahnya mar'ah, ghairu mufsidatin, kale tidak merusak. Karena maka ada itulah bagi mar'ah ajwa apa pahalanya nafaqah yang diinfakkan itu maksudnya atau sedekah. Bima sebab barang anfaqat yang diinfakkan sama mar'ah wali zaujiyah dan itu bagi suaminya mar'ah ajruhu. Ini kan bermula pahalanya zaud. Bima sebab barang asabah yang kerja siapa atau menghasilkan siapa? Zaud. Wali khazini, nah itu bagi khazin. Kalau satpamnya, penjaganya, mithlu dalika bermula itu seperti pahala, mithlu dalika bermula seperti ajruha. La yang kusu tidak mengurangi ba'dun siapa sebagainya mereka, mar'a, zaud, khazin. Ajro ba'din pada pahala sebagainya. Sayan aibin, sayan ini nasa covid, kadang-kadang sayan ya maf'ul. Sayan pada sedikit pun. Jadi apabila seorang perempuan ya menginfakkan makanan, makanan dari rumahnya, ghairu mufsidatin, artinya tidak berterusan, tidak berlebihan, tidak ngawuran, sebaca-bacanya saja. Dan ini memang satu ya sudah dapat izin suaminya dengan secara terang-terangan. Jadi kalau ada makanan tidak apa-apa lah kamu kasihkan siapa. Atau dari tradisi, wah suami saya ini orangnya tradisi atloman kok. Jadi kalau ini saya kasihkan dia ridho, itu harus satu gitu. Tapi kalau dia ragu ini saya suami saya ridho apa tidak, atau tahu suaminya itu pelit, nah itu nggak boleh haram. Oh suami saya pelit ini, nanti makanan ini saya kasihkan apa ribut, nah, itu nggak boleh malah haram. Jadi syaratnya ini ada ide dari suami dengan jelas-jelasan atau diketahui ridhonya. Oh suami saya itu orangnya baik-baik, makanya kalau saya kasihkan pasti dia senang malahan. Tapi kalau suami itu pelit atau dia ragu, ridho tidak suami saya ini, nah, itu nggak boleh. Nah ini yang dibahas adalah yang enjoy saja, suami yang baik. Istrinya ngasihkan, nah kemudian dengan catatan itu nggak berlebihan, dia sampai merusak. Istrinya dapat pahala karena dia yang ngasihkan, suaminya dapat pahala karena dia kerja. Pembantunya atau khosinnya dapat pahala karena dia tukang jaga atau tukangan ngantar. Nah, ini tiga palsu. Dapat pahala. Dan menengok juga. Menengok siapa yang dikasih. Maksudnya? Artinya perempuan tadi itu mar'ah yang di rumah itu dan ngasih itu ada waktu itu pasti orang yang dikasih. Contoh yang dikasih itu gagah, ganteng, kemudian mengajung kawin perempuan itu kan menimbulkan fitnah. Oh, ya ada Quran itu namanya ghairu mufsidah. Dan tidak Iya kan? hanya juga sudah mufsidah. Bukan diberinya masalah. Dan yang perlu diingat ini gini, menurut jumhur ulama, itu maksudnya ini kalau gampangan yang diinfakkan itu miliknya suami. Nah, kalau misalnya istri nggak apa-apa, nggak izin suami nggak apa-apa jumhur. Contoh gini, istri punya gaji sendiri, benar dia juga. Nah, atau dia kerja punya duit sendiri, dia menginfakkan. Ini menurut jumhur umpama gaji suaminya nggak apa-apa, cuman baiknya saja izin suaminya. Cuman umpama nggak izin suaminya nggak apa karena milik sendiri. Kan milik sendiri itu bukan bersalah. Nah, misalkan dia punya gaji atau punya kerjaan sendiri, punya penghasilan sendiri, tidak harus atau tidak wajib izin suami indal jumhur. Menurut jumhur. Tanya lagi saya. Iya. Kalau yang sedekah titip tadi itu, pokoknya titip kepada seseorang untuk disampaikan kepada orang lain. Kok nggak disampaikan? Padahal
tujuannya nih, wah saya dapat jariah nih dari sedekah ini. Atau nggak disampaikan malah ditilap lah gitu dimakan sendiri. Kira-kira dapat pahala nggak yang sedekah? Yang mana itu? Walakah mana apa? Besar niat itu ya. Jadi sedekah itu ya, walau salah sasaran, nggak tepat, tetap dapat pahala. Dikorupsi lah gitu ya. Inamal amalu beginian. Nah yang masalah yang nggak nyalurkan itu, Pak. Nah, itu. Babula sodakota, berkenan dibangkakan la sodakota. Tidak ada sodako itu sempurna. Ini sempurna ini, bukan sah. Illa andori goniyin. Ini lafaz dori ini khilaf. Ada ulama mengatakan dori itu bukan itu saidah. Jadi kalau saidah ya illa andori ginan kecuali sebab mampu, itu ada sababnya. Kalau dori itu bukan saidah, berarti illa andori ginan kecuali sebab nampak mampu. Jadi kecuali sebab nampak mampu berarti lafaz dorin bukan saidah. Kalau saidah berarti illa andori ginan. Cuman rata-rata orang ngasih makna ini biasanya dori itu zaidah. Kalau tadi kecuali sebab nampak mampu. Jadi kan bikin-bikin itu loh, memang dia mampu. La sodakota, tidak ada sodako itu sempurna. Berarti kalau orang tidak mampu terus sedekah, yuk gak apa-apa, nggak sempurna. Oh kaya itu kan politik, gampang kan laga kan. Nah, itu masalah maksud. Kayak apa kayak laga-laganya orang berduit. Waman dan bab waman tasodako, waman dan babnya orang tasodako yang bersedekah siapa man. Wawa kali bermulaman muktajun itu orang yang butuh. Loh, dia masih butuh sendiri sedekah. Au alu atau bermula ahli nyaman itu muktajun butuh. Kasihkan orang lain. Au alaihi itu atasman mukdainu bermula hutang. Dia masih punya hutang terus sedekah. Fadainu maka bermula hutang itu akaku lebih berhak. Ayubdo pada hendaknya dibayar apadan minas sodakoti daripada sodako wal itki dan memerdekakan wal hibati dan hibah. Wahwa bermula sesuatu yang dirusak, namanya al-tasoddaq, sesuatu yang disedekahkan. Wahwa musek, sesuatu yang disedekahkan itu roddun, itu ditolak alaihi atas man. Roddun itu ditolak alaihi atas man. Itu laisa tidak ada, tidak boleh. Laisa tidak boleh itu lau bagi man ayutrifa apa ndaknya merusak siapa man amwalan nasi pada beberapa hartanya manusia. Ini satu-satu. Ini babnya orang yang bersedekah padahal dia butuh. Dia butuh sendiri tapi bersedekah. Yang kedua, dia bersedekah orang lain padahal keluarganya sendiri membutuhkan, tapi dikasihkan orang lain. Yang kedua, yang ketiga ini orang bersedekah padahal dia pasti punya utang. Nah ini utangnya itu lebih berhak untuk dibayar daripada sedekah. Nah, daripada sedekah atau memerdekakan atau hibah. Wa waradun. Nah ini yang perlu dipahami. Orang yang punya hutang terus sedekahnya ditolak, nggak diterima, itu maknanya kalau hutangnya itu menghabiskan harta yang ada. Misalkan ya, sampai ini punya hutang 1 miliar. Oh, harta sampean pas 1 miliar. Nah, terus sampean sedekah itu fawarodu. Alasannya ini orang itu tidak boleh merusak harta orang lain. Maknanya gini, berarti harta sampean itu sudah milik orang lain. Wong semono utak juga utak kan. Terus dikano, kok kan mengurangi hak orang lain. Nah, itu maksudnya tidak boleh orang itu merusak harta orang lain. Karena harta dia itu statusnya milik orang lain semua. Nah ini ada ulama yang gini, maksudnya orang yang punya hutang, kemudian dia nggak habis sedekah itu satu, hutangnya itu menghabiskan hartanya. Yang kedua dia itu sudah makjur alaih, sudah dicekal, tidak boleh untuk apa? Membelanjakan hartanya, karena hutangnya sudah kumpul. Bahkan kadang hutangnya lebih banyak daripada hartanya. Dia kan bisa rosing hutangi. Sama dengan merusak harta orang lain, ujungnya lagak lagi. Lagak yang kesian. Nah ini kola Nabi SAW, man bermula barang siapa akhoda, itu mengambil siapa man amwalanas, siapa mengambil harta orang. Yuri itu kali menghendaki siapa man itlafa pada pusat awal. Atlafa maka menghancurkan pada man Allah siapa Allah.
Jadi wong sing ngambil harta orang, katakan hutang ya, hutang harta orang, dia tidak ingin mengembalikan, bahkan ingin merusak. Ya termasuk tadi, hutangnya jumlahnya lebih banyak dari hartanya. Hutang itu wakil, dunia ini bukan hutang. Itu haram sedekah. Sama dengan merusak harta orang lain yang dihutangi. Nah, illa ayakuna, kecuali hendaknya ada siapa man ma'rufan itu diketahui bisobri dengan sabar. Fayuktiro, maka mementingkan siapa man pada orang lain. Fayuktiro, maka mementingkan siapa man pada orang lain ala nafsi atas dirinya man. Walau kana sekalipun ada itu bihi bertemu dengan man khososotun apa sangatnya hajat. Kafili Abu Bakar seperti yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hina tasodako ketika sedekah Abu Bakar bimarihi dengan semua hartanya Abu Bakar. Tadi kan sebetulnya kan gini, ada orang bersedekah padahal dia butuh atau keluarganya butuh. Nah ini nggak apa-apa, kalau orang itu ma'ruf bisobri, orang itu pokoknya hartanya habis, dia sabar, nggak masalah. Dia lebih mementingkan orang lain. Kalau dia punya hajat, tapi dikasihkan orang lain. Contoh, Yang sabar itu seperti orangnya ini dan keluarganya gitu, misalkan sampai, ya punya harta, terus teh, sampai tahan, keluarga sobat, sepakat. Nah itu kan, itu seperti yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq. Hina tasodaqo bima ihi. Jadi Abu Bakar ini pernah, itu semua hartanya disedekahkan semua. Dan dia kemudian keluarganya oke. Sehingga begini, Sayyidina Umar itu pernah ketika Rasulullah SAW itu nyuruh sedekah, itu Sayyidina Umar begini, wah saat ini Nabi ketika nyuruh sedekah ini, saat ini saya akan mengungguli, saya akan mendahului Abu Bakar, sehingga dia separuh hartanya Sayyidina Umar itu sedekah. Perasaan dia, oh saya hari ini mengalahkan Sayyidina Abu Bakar. Lalu Sayyidina Abu Bakar, walau semuanya dikasihkan semua. Harus semua. Sehingga Nabi itu bilang begini, ya Abu Bakrin, maaf qaita li alika. Abu Bakar, maaf qaita, yang kamu sisakan apa untuk keluargamu? Oh, kamu kasihkan semua. Apa kata Abu Bakar? Abqaitu lahum Allah wa Rasulullah dalam. Saya serahkan Allah Jalla itu buat ambil sendiri. Karena beliau sanggup, keluarganya sanggup. Nah ini orang yang bersedekah padahal dia butuh. Ini yang kayak gini susah Pak Rizal. Jangan coba di Pak Rizal. Bisa orang tua bisa aur ini Pak Rizal. Ini Abu Bakar kelasnya. Nah, wakadzalika dan hal seperti itu yuksiru ala nafsihi atharo mendahulukan mementingkan al-ansoru siapa sahabat ansor al-muhajirin. Ini sahabat ansor ini kadang-kadang lebih mementingkan sahabat muhajirin daripada dirinya sendiri. Contoh ketika Abdurrahman bin Auf ikut hijrah, ini istrinya kan tidak ikut, tapi kan tinggal. Ada seorang ansor yang sanggup istrinya itu dua, bicara satu. Oh, nak model ini. Sekarang orang gara-gara pacar bayi itu, istrinya ada bersama. Inilah sahabat ansor. itu nunggu ijazah ya. Wah, Nunggu ijazah. iya juga, mestilah bersama. Kaitan kosong langsung. Saya ijazah. Apa ya? Barangkali belum ada syariat ijazah. Yaudah, itu. Sudah ada syariat ijazah. Jadi syariat itu munculnya itu setelah Nabi di Madinah. Ya adanya syariat tiga apa sih? Wanaha dan melarang siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an idho'atil mali dari menyanyiakan harta. Falaisa maka tidak boleh itu lau bagi saksun ayudhoi'a apa hendaknya menyia-nyiakan siapa saksun amwalan nasi pada beberapa harta manusia bilati sedekah dengan alasan sedekah. Nabi itu melarang umatnya menyia-nyiakan hartanya sendiri. Nah, apalagi menyia-nyiakan harta orang juga nggak boleh dengan alasan sedekah. Lu punya utang banyak kan? Semua nggak cukup ya utang. Maka sedekah, itu kan udah niatnya harta orang lain. Nah ini maksud ini kan, Nabi itu melarang menyia-nyiakan harta sendiri, apalagi harta orang lain, itu nggak boleh.
Contoh kayak tadi, uang utangnya numpuk-numpuk, nah sementara yang ada enggak cukup atau pas-pasan malah sedekah itu kan wah. Waqala berkata Ka'bun, siapa Ka'ab radhiyallahu anhu, ini Ka'ab bin Malik. Qultu berkata siapa saya, ya Rasulullah wa ya Rasulullah, inna min taubati, sesungguhnya itu sebagian daripada syukur saya. Inna min taubati, itu sebagian daripada syukur saya pada Allah karena diterimanya tobat saya. Ini boleh makna itu sing doanya. Kenalan ya. Dia gimana nih saya ini? Mana nih? Jadi sesungguhnya itu sebagian daripada syukur saya pada Allah karena diterimanya tobat saya. Itu gimana nih? Aku gulai wae-wae. An kholi'a, bermula hendaknya mengeluarkan siapa saya min mali dari harta, min mali dari semua harta saya. Ini tafsirannya jangan mali, semua harta saya keluarkan sodakotan, kali menjadi sodako ilallah, kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi, amsik, menahanlah kamu, alaika atas kamu, ba'da malika, pada sebagiannya hartamu. Fahuwa, maka imsak itu menahan sebagian harta, itu khairun laka, bagus bagimu. Qultu, berkata siapa saya, fa ini maka sunya saya, umsiku, itu sudah menahan siapa saya, sami, pada bagian saya, ala disami bi Khoybaro, yang di tanah Khoybar, bi Khoybaro yang di tanah Khoybar, bi Khoybaro yang di tanah Khoybar. Jadi ini ada orang namanya Ka'ab. Ini ya bos. Jadi saya kalau membaca hadis yang cerita Ka'ab ini, orang yang kayak ini saya rasa gak ada lagi. Jadi dia ini kamarnya begini. Secara ringkasnya, beliau ini selama hidup itu nggak pernah ketinggalan perang, kecuali perang Badar dan perang Tabuk. Perang Badar dan perang Tabuk, semua tidak pernah perang. Nah perang Tabuk ini ketika beliau ini ketinggalan, padahal waktu itu dia mampu. Ini gampangannya, intinya itu dia menunda-nunda, nantilah gampang lah, kan rasa sudah cukup bekalnya. Enggak, akhirnya Al-Khalis ketinggalan. Nah, ketinggalan dari sekian orang yang ketinggalan itu orang-orang yang lain, itu kira-kira 80 orang datang ke Rasulullah. Itu alasan macam-macam. Nabi itu menerima macam-macam. Nah, Ka'ab ini, wah, saya ini kalau ngomong bohong, pasti Nabi itu dia menerima. Cuman takutnya nanti ada wahyu dulu, kalau saya malu. Sudah, saya ngomong apa adanya saja. Jadi ngomong jujur, ya Rasulullah, sebenarnya saya ini mampu, perang mampu. Saya sehat, yang saya gunakan juga cukup. Tapi saya ini intinya saya undang-undang, saya ketinggalan. Nabi itu marahnya benar. Dan itu jangan sendirian, seluruh Madinah itu hanya dua orang lagi, 3 orang dengan beliau. Cuman yang jadi cerita itu di kasus itu Ka'ab, yang lain itu karena di rumah saja. Ka'ab ini itu sampai Nabi itu mengumumkan, pokoknya seluruh orang di Madinah jangan ada yang ngomong Ka'ab. Masa di Madinah jangan ada yang ngomongin dia, nyapa atau negur jangan ada. Gak, belas semuanya gak ada. Tapi dia ini kalau jual beli, yang beli berapa ini, orang gak jawab, gak ada yang ngomong. Nah, di tengah-tengah seperti itu ada orang dari Syria datang Sam, itu orang dagang, disuruh Raja Ghosan, ini yang susah ini kan, bawa surat. Terus orang ini nanya, sampai di Madinah nanya, ada anak yang nama Ka'ab. Padahal Ka'ab di situ, bukan itu Ka'ab, bukan, ini aja, gak ngomong. Terus akhirnya orang ini mendekat ke Ka'ab, ini petani bawa dagangan, terus nyampaikan surat dari Raja Ghosan. Isinya surat itu begini, intinya, saat aku dengar, coba di Madinah sampai viral di negara lain, aku dengar sampai itu nggak disapa orang Madinah. Sudahlah pindah saya sampai ke tempat saya, ke Rojo si Mongol. Kalau kita berangkat jam, ya kan, dadah, selamat tinggal, makasih, kan gue kan. Apa kata dia? Wah ini bapak lagi. Ini sama dengan membedakan saya dengan Nabi. Karena dibakar. Itu
Itu sampai terjadi 50 hari. Terakhir itu Nabi nyuruh orang sampaikan kepada Ka'ab, suruh jauhi istrinya supaya nggak ngomong. Terakhir. Jadi istrinya yang asalnya boleh itu suruh pulang. Akhirnya Ka'ab itu bilang, "Udah lah, Dek, ini pesan Nabi, ada utusan. Sementara ini kita suruh bisa ranjang. Baliklah kamu ke rumah orang tua kamu." Seperti itu. Kalau nggak ada apa. Nah, hari terakhir 50 hari itu Allah menurunkan wahyu bahwa dia diterima tobat. Nah, itu ada gembira orang berbondong-bondong mengucapkan keberhasilan sosialnya, kesabarannya, berbondong-bondong. Saking syukurnya sehingga dia ini, ya Rasulullah, sebagai tanda syukur saya bahwa terima tobat saya, semua harta saya sedekahkan. Itu tanda syukurnya. Terus Nabi bilang, amsik alaika ba'da malika. Jangan semuanya, harus ada sebagian yang kamu simpan. Semuanya. Loh, kalau Abu Bakar di sini, ya enggak, ini enggak di sini. Karena Nabi tahu kekuatan sabarnya itu enggak seperti Abu Bakar. Taruhlah dia oke, istrinya kan belum tentu, ya kan, keluarga yang lain. Nah, itu masalahnya. Jadi alasannya kenapa kalau Nabi di sini Abu Bakar, nanti semuanya. Ini enggak di sini, amsik, tahan sebagian. Karena Nabi tahu kekuatan kesabarannya masih tidak seperti Abu Bakar. Padahal sebagian ini sebagian lebih banyak daripada yang diberikan. Bukan kok sebagian kecil enggak, tapi sebagian besar. Nah, ini sebagian besar ini. Terus beliau cerita gini, ya Rasulullah, saya masih ada nyimpan bagian saya di Khaybar. Ini masih ada, menyisakan kan tidak semuanya. Saking terima kasihnya, diterima tobatnya. Setelah itu dia lagi sumpah. Saya bersumpah ya Rasulullah, sejak saya diterima tobat saya, seumur hidup saya tidak akan bercerita bohong, bukan jujur. Supaya sangat jujur dengan siapa saja. Itu supaya. Jadi, dan ini kata sini, ini panjang, ini nanti bukan waduh, panjang. Kayaknya kalau sejam ini selesai satu dulu. Kalau pas habis, tak waktu dulu, memang jauh. Oh iya. Kolat, kabel. Kolat Imam Bukhari kata sana abdan, akbaron abko. Lagi. An Yunus an Zuri kola Zuri akbaron Sa'id bin Musayyab. Anasnya Sa'id itu sami Abu Radwan. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, kola Nabi, khairu shadaqati, bermula lebih bagus-bagusnya sedekah, maksudnya sedekah yang paling banyak pahalanya ma itu barang sedekah. Karena yang ada apa ma itu andori binan. Itu andori binan sebab mampu. Ini sebab mampu. Setelah itu wabda dan memulailah kamu biman dengan orang. Ta'ulu yang wajib memberi nafkah siapa kamu pada man. Jadi sedekah yang paling banyak pahalanya Pak Rojab, sedekah yang sudah di atas mampu. Maksudnya gimana mampu ini ukuran untuk makan hari ini sudah ada. Jadi orang yang wajib dinafkahi sudah ada cukup. Nah lebihnya itu disedekahkan. Ini enggak, yang ada aja masih hidup. Karena masih ada. Itu disedekahkan. Nah ini ukuran. Ini ukuran umum. Bukan umum. Yang tadi ukuran umum banyak. Misalkan Pak Rojab ini kayak Abu Bakar, nggak masalah. Semua orang bisa makan makanan lain. Nah kayak gitu kan ada umum orang tertentu, makanya nggak jadi patokan. Maka Nabi itu beliau bersabda secara umum, bukan umum. Sebab banyak sedekah itu sudah di luar kebutuhan kita. Maksudnya kan, cuman ingat wadah iman tak ulu. Nah, jangan kau kasihkan orang lain, sementara orang yang harus kasih nafkah belum kamu cukupi. Nah, wadah iman tak ulu. Awalilah dulu dengan orang-orang kasih nafkah sudah cukup semua baru sedekah. Itu yang hebat. Ini bukan umum. Qala berkata siapa Imam Bukhari, kata sana Musa ibn Ismail, kata sana Wahab, kata sana Hisam an Abihi an Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam termasuk orang yang lainnya dalam Ka'bah. Yang lain dalam Ka'bah ini Hakim bin Hizam. Qala Hakim, al-yadu bermula tangan al-uya khairun, berarti pemberi. Tangan di atas itu lebih bagus minal yadi sufla, dari tangan yang lebih bawah berarti peminta. Wabda dan memulailah kamu
Walaupun pemberi itu lebih bagus meminta, cuma ingat kau jangan lupa daratan. Wabda biman tahu, awalilah kan biman dengan orang. Tahu yang wajib ngasih nafkah kepada man, anak istri duluan baru bersedekah. Jangan punya mentang-mentang al-yadu yakhud atau keluarganya belum yang wajib. Iya. Gimana kan tahu yang wajib memberi nafkah siapa kamu? Orang yang wajib tahu yang wajib kasih nafkah, kita tahu. Orang yang wajib kasih nafkah, berarti anak istri itu sudah cukup. Baru kami bersedekah. Wa khairu sedaqati, dan ditegaskan lagi bermula sebaik-baiknya sedekah yang banyak pahalanya itu andori kita. Nah, itu sebab nampak kemampuannya. Kalau dorin enggak zaidah. Waman bermula barang siapa yastakfif, itu minta terjaga dirinya siapa man? Siapa yang minta terjaga dirinya dari haram atau dari minta. Ya Allah jangan sampai ini makan haram. Ya Allah jangan sampai ini minta. Yu'iffa kan, maka menjaga pada Allah subhanahu bukan seperti itu. Waman bermula barang siapa yastaghni, itu minta kaya siapa man? Ya Allah jadikan kami kaya harta, kaya hati kan. Yughni, maka menjadikan kaya pada Allah siapa Allah. Nah, sejaknya kaya hati. Wa anu qala wa akhbarana Isam an Nabi ana radhiyallahu biada dengan hadisul matur, kayak hadis di atas. Satu lagi. Qala Imam Bukhari hadatsana Abu Nu'man, qala Abu Nu'man hadatsana Ahmad bin Zaidin an Ayyub an Nabi'in an Abi radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Umar sami bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kaun itu berarti pindah sanad. Kaun tahwil sanad, pindah sanad. Tadi Imam Bukhari hadis ini punya sanad dari Abu Nu'man, punya dari Abu Itu tahwilusan sanad. Wa hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malikin an Nabi an Abdillah radhiyallahu anhu ana Rasulullah wa Khalid bin Abi Thalib. Wa dzakara dan menyebutkan siapa Nabi dalam khutbahnya as-shadaqata. Sedekah wa ta'affuf dan menjaga diri dari minta dan haram wal masad dan minta. Al yadul ya khairu min yadis sufla. Fal yadul ya, maka tangan yang lebih tinggi lebih atas. Ya yadul ya itu al munfiqatu, tangan yang menginfakkan. Wasufla tangan yang lebih bawah. Ya sufla itu asailatu, itu orang yang minta, orang yang minta. Babul mannani bi ma'ta wallahu a'lam bis. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.